Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Diharapkan kalian mendengarkan dan melihat seksama slide yang Bapak berikan yang nanti Bapak akan tampilkan setelah ini. Semoga kalian mengerti. Jika ada pertanyaan silahkan japri di WA Bapak. Oke. Kita masuk lagi ke sistem operasi Linux lanjutan ya. Kali ini kita masuk ke penamaan file dalam Linux. Nama file terdiri dari maksimum 256 karakter. Dapat menggunakan huruf besar dan kecil. Linux membedakan huruf besar dan kecil. Dapat menggunakan tanda titik, dash, atau underscore. Penamaan file dalam Linux dan Windows ada sedikit perbedaannya. Antara lain, pada Linux, karakter yang bisa digunakan untuk menggunakan nama file panjangnya sekitar 256 karakter. Nama file di Linux bisa memiliki lebih dari satu titik, misalnya data1.txt.bak. Huruf besar dan huruf kecil pada perintah dan nama file adalah berbeda. Misalnya data.txt adalah berbeda dengan data.txt tapi menggunakan huruf besar. Tidak ada ekstensi wajib seperti .exe untuk program atau .bat untuk batch file. Lanjut masuk ke struktur directory. Di sini ada struktur dari root. Kita bisa lihat ada /bin, /boot, /etc, /usr, /var, /sbin. Ini bisa kalian pelajari sendiri di internet, cari aja tentang directory pada Linux. Ini tidak Bapak jelaskan seluruhnya, kita lihat penggambarannya saja. Yang biasanya dipakai biasanya paling sering /bin, /boot, /etc, /include, /var sama /sbin. Yang lain sih jarang. Yang juga /home sama /script juga sering dipakai. Lanjut, ini contoh gambarannya. Ini bisa dilihat ada bin, bat, dev, etc. Di sini ada kegunaannya di mana, ini bisa kalian cari di internet. Lanjut ke pengenalan perintah dasar Linux. Perintah dasar Linux lebih mirip sama command prompt ya, tapi ada sedikit berbeda. Di sini command line Linux menggunakan huruf kecil. Contohnya cd, change directory. Perintah ini digunakan untuk mengubah direktori kerja. Ada lagi ls atau list. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi dari suatu direktori beserta atribut-atribut filenya. Ada lagi pwd. Pwd itu print working directory. Ada lagi mkdir. Mkdir itu make directory. Itu buat directory sendiri ya. Ada lagi touch. Nama file itu membuat file teks. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Dan juga untuk mengenal ekstensi file, sini ada beberapa macam. Contohnya .bz2 itu adalah file kompresi dengan menggunakan kompresi bzip. Ada lagi .gz, file kompresi dengan menggunakan kompresi gzip. Ada lagi .c, file yang ditulis dalam bahasa C. Ada lagi .conf, file konfigurasi GNU atau Linux. Ada lagi .deb, paket instalasi Debian GNU atau Linux. Ada lagi .log, file-file yang terkunci demi untuk menghindari pemakaian oleh file lain. Ada lagi .show, object share, pustaka atau modul. Ada lagi .src, yaitu file source code yang ditulis dalam plain text. File tersebut harus dikompilasi terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Ada lagi .tar, file yang berisi bundelan atau kumpulan file lainnya. Ada lagi .tar.gz, file bundelan yang terkompresi dalam format gz. Oke, hanya itu aja yang bisa Bapak berikan. Jika ada yang kurang jelas bisa japri Bapak. Dan untuk mengenai ekstensi file dan segala macam itu bisa kalian cari di internet lebih lengkapnya. Dan
jika kita ketemu face to face, udah setelah COVID-19 ini berakhir, baru bisa Bapak jelaskan secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.